Halo teman-teman semua, selamat sore, apa kabar? Dari hari ini, hari dari rumah ya. Saya ucapkan selamat sore di hari Rabu 11 Juni 2025 ya. Biasanya you'll see a normal chatterbox, dan sore ini pun kita akan seperti biasa, tapi ini sebenarnya adalah lanjutan dari dua video sebelumnya, dan tepatnya lagi lanjutan dari yang tadi, the unanswered questions kalau in American English ya. In American accent, the unanswered questions, but in British accent, the unanswered questions. But in Australian accent, the unanswered questions. Nah, posisinya gini, saya Islam, agama saya Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, murni, tulen, ya kan? Agama saya Islam, saya mengikuti apa yang diwajibkan oleh agama saya, agama Islam. Saya baca Quran, saya sholat, saya zikir, saya berdoa sama Allah, Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi saya Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab suci saya Al-Quran, kiblat saya Ka'bah di Mekah, ya. Rukun iman saya imani semua 6-6-nya. Rukun Islam yang kelima belum, ya kan? Tapi saya punya pendekatan atau cara menjalankan agama Islam ini dengan common sense, logis, kritis, tapi juga ada beberapa unsur skeptisism saya, gitu loh. Dan ternyata boleh loh kita seperti itu. Kayak tadi misalkan, saya bawa Anda dalam sebuah perjalanan panjang, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebut tadi unanswered, ya, yang belum terjawab, ya. Kenapa unanswered? Ya, unless God answer the questions by Himself, gitu loh. Contoh begini, kayak tadi aja saya contoh. There are many people dying, terutama di Gaza. Ya. If God is omnipotent, the all powerful, ya. Kalau Tuhan itu omnipotent, ya, lalu kenapa Dia nggak menggunakan powernya untuk stop the dying in Gaza, atau paling tidak stop the war in Gaza, gitu, atau di perang Rusia dan Ukraina, gitu kan? If God is omnipotent, kan bisa juga dipertanyakan. If God is omnipotent, ya, if God is omnipotent, then why He is not using His power to stop the war in Ukraine? Pasti seperti itu pertanyaannya. Nah, itu boleh teman-teman. Itu kan boleh. Kalau arahnya, kalau kata tadi Grok maupun ChatGPT ya, kalau udah mengatakan kayak Richard Dawkins itu mengatakan God is the most unpleasant character in any fiction, petty, vindictive, unjust, an ethnic cleanser, ya kan? Itu katanya sih nggak boleh. Ya, tapi kan karena Richard Dawkins itu adalah seorang. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Lanjut ya. Jadi kalau Richard Dawkins itu kan dia ateis tulen. He's a pure atheist and a pure anti-theist.
Walaupun belakangan dia menyebut dirinya atau identifying himself cultural Christian atau Kristen kultural katanya ya belakangan ini gitu lah. Ya kan? Tapi ya saya masih ingat pernyataan Dawkins itu ketika saya tonton lagi film The Root of All Evil, akar dari seluruh kejahatan. Kalau bagi saya, the root of all evil adalah the unanswered questions that remain unanswered. Kayak tadi, why God let dozens of people dying? Shit, ada musik lagi, kena copyright. Nah, tapi kecil kok musiknya. Tapi lebih aman saya matiin dulu deh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi kan menurut saya wajar gitu kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Kayak why God let people dying, atau why God let millions of people live in hunger. Ya. Why God let millions of people live in poverty, kemiskinan. Kenapa Tuhan membiarkan jutaan orang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan? Ya. Then why God let dozens of violence happen? Dozens of violence happen. Ya, kenapa Tuhan membiarkan banyak kekerasan, violence, assaults, rapes, raptures itu terjadi? Why God let riots atau kerusuhan terjadi? Itu kan bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang sah dan legal untuk diajukan sebenarnya. Kalau kita masih beragama, ya. Kalau kita masih beragama, ya. Whatever your religion in. Itu masih boleh, tapi kalau sudah kayak Dawkins kayak gitu, that means you are pure atheist. That means you are remove yourself from religion and you remove yourself from God. Itu jawabannya. Tapi selama pertanyaan-pertanyaannya masih adalah pertanyaan-pertanyaan yang unanswered, yang kita tanyakan, it's definitely okay. Gitu. Kayak contoh lagi pertanyaan, ya, if God is omnipresent, then why He is not present in difficult situations right now? Kayak war in Gaza, war in Ukraine, ya, war in southwestern Africa, ya, war in bukan southwestern apa northwestern Africa gitu, ya itulah pokoknya. War in several countries in Africa. Ya, yang paling baru apa? War in India and Pakistan, war in Thailand and Cambodia. Gitu. Why doesn't he shown his presence? Gitu. Why he does not show his presence if he's omnipresent? Itu boleh teman-teman. Atau kayak tadi, if God is omnipotent, then why he is not using his power to stop the war in Thailand and Cambodia and in India and Pakistan. India and Pakistan, if in British accent ya. India and Pakistan. Kenapa Tuhan nggak pakai kekuatannya untuk menghentikan perang di India dan Pakistan gitu misalnya? Itu boleh teman-teman. Itu sangat boleh, wajar gitu. Cuma gini teman-teman ya. Saya cuma mau kasih tahu ya. Ya kalau teman-teman masih bertuhan dan beragama ya macam saya, ya maaf aja ya, you have no right to insult God gitu loh. You have no right to assault God. Itu aja sih. Tapi kalau kayak Richard Dawkins yang memang dia
atheist, even anti-theist ya, he has the right to do it. Dia punya hak untuk assault God. Dia punya hak untuk insult God. He has the right, an absolute right to do it. Because he's not believing God after all. Itu teman-teman. Tapi kalau kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kritikal kepada Tuhan gitu ya, selama kita itu boleh teman-teman. Dan percayalah, Anda akan berada di fase yang sama dengan saya, yaitu di sebuah perjalanan panjang, seeking the answers for the unanswered questions. Gitu teman-teman. Bentar ya. Oke, welcome back teman-teman. Saya baru beli ini pentol sama bakso. Pentol sama mie. Gak fokus. Maaf ya. Karena rame banget di jalan. Jadi intinya apa ya? Jadi banyak banget sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya sangat rugi kalau di silenced oleh mereka yang lunatic dalam beragama gitu kan. Toh Imam Al-Ghazali aja mengajarkan ini ya. Makanya teman-teman semuanya dalam hal apapun, pesan saya satu, kita nggak boleh fanatik. Fanatik aja nggak boleh, apalagi bersikap lunatic. Itu nggak boleh teman-teman. Nggak boleh kita fanatik, lunatic pun juga nggak boleh. Karena mematikan pikiran dua-duanya. Begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, it's a definite okay to ask questions that unanswered. But unless ya, kayak tadi pertanyaannya, life's a test. Hidup itu ujian katanya. Tapi kita bertanya, for how long we take the test? Ya. Ujiannya kita nih berapa lama, dan bagaimana cara kita tahu kalau kita lulus atau gagal ujiannya gitu. Nah, itu boleh teman-teman, boleh gitu ya. Intinya dari saya cuman ya apa, itu boleh teman-teman, sangat-sangat boleh untuk kita bertanya seperti itu, sangat boleh sebenarnya. Termasuk mengenai predestiny yang saya contohin dan masih saya pegang sampai saat ini, itu boleh teman-teman. Termasuk why God let people suffer, itu boleh. Kenapa Tuhan membiarkan orang menderita? Why God let us face series of hardships. Ya, katanya if God is all loving, if God is all loving and all compassionate, then why He allows us to face hardships kan? Itu boleh kita tanya. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa kok Tuhan membiarkan kita melewati banyak kesusahan atau hardships? Itu boleh ditanyakan, sangat boleh. Boleh sekali. Atau yang paling simpel aja deh, why does God let people unemployed? Itu boleh teman-teman, boleh banget. Why does God let millions of people live in poverty while He has an ability to rise certain people, to rise us from poverty? Nah, itu pertanyaan seperti itu boleh ditanyakan, dan itu tidak bakal mengganggu iman. Kalau kita imannya kuat, nggak bakal mengganggu iman teman-teman. Yang paling penting satu saya bilang ya, hidup itu tuh jangan terlalu dibawa kaku, jangan terlalu dibawa tegang. Yang paling penting just enjoy it gitu. Just enjoy the life and stay critical. Itu aja sih ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat menikmati perjalanan panjang
seeking the answers for the unanswered questions. Sampai bertemu kembali.